Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya bersama saya Siti Naili Rohmah. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang pembuatan salah satu perangkat pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman guru untuk mengajar di dalam kelas. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi contoh perangkat pembelajaran yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada mata pelajaran biologi materi virus. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP wajib dimiliki guru sebagai bagian dari perangkat mengajar. Guru wajib menyusun RPP agar pembelajaran lebih terarah dalam mencapai tujuan sesuai kompetensi dasar yang dikembangkan. Kebijakan baru terkait penyusunan RPP kini telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kebijakan tersebut tertulis dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Di dalam edaran itu dijelaskan RPP cukup 1 lembar atau 1 halaman saja. Di dalam penyederhanaan RPP hanya ada 3 komponen inti, yakni tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen, sedangkan komponen lainnya bersifat sebagai pelengkap. Dengan adanya penyederhanaan RPP ini, maka guru bisa membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Untuk itu, tidak ada aturan baku mengenai format pembuatan RPP, karena hal tersebut tergantung dari kreativitas dan inovasi guru dalam merancang pembelajaran, baik itu merancang model pembelajaran maupun media pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya di sini ada contoh RPP 1 lembar. Saya menggunakan format seperti ini. 1 lembar yang dimulai dari ada tujuan pembelajaran, kemudian ada media, alat, bahan, dan sumber belajar, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, dan terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari RPP 1 lembar yang telah saya buat. Yang pertama, kita bisa menuliskan alamat yaitu sekolah, kemudian mata pelajaran, di sini mata pelajaran biologi, kemudian kelas atau semester karena materi pokoknya virus, jadi berada di kelas 10 semester ganjil. Kemudian untuk alokasi waktunya 2 minggu kali 3 jam pelajaran. Komponen pertama yaitu tujuan pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran pada RPP yang telah disederhanakan dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada materi virus terdapat 2 kompetensi dasar yang kemudian saya jabarkan menjadi beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melalui kegiatan mengkaji atau menganalisis berbagai kasus penyakit yang disebabkan oleh virus dari berbagai media informasi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus. Kemudian, siswa dapat membandingkan struktur tubuh virus satu dengan virus lain berdasarkan pengamatan gambar atau video virus. Siswa dapat mengklasifikasikan, mengelompokkan virus berdasarkan hasil membandingkan antara virus satu dengan virus yang lain, hingga tujuan akhir melalui diskusi kelompok siswa dapat membuat dan menyajikan model virus. Kemudian selanjutnya ada media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Komponen selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Di dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat
minat dan perkembangan fisik serta psikologisnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pada RPP saya mencoba membuat inovasi model pembelajaran, yaitu dengan cara menggabungkan dua sintak model pembelajaran, yaitu model pembelajaran open-ended problem dipadu dengan model pembelajaran project-based learning. Karena pada kurikulum 2013 proses pembelajaran berpusat pada siswa, maka saya menggunakan kedua model pembelajaran ini. Karena karakter dari model pembelajaran ini membuat siswa dituntut untuk lebih berpikir kreatif untuk mencari solusi. Di mana pada sintak pertama, siswa disajikan beberapa problem atau permasalahan terkait dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini pada materi virus yang lagi booming-boomingnya ada virus corona. Nah, dari problem tersebut siswa bisa berpikir atau mencari solusi. Di sini siswa bisa meningkatkan kreativitas, kemudian sikap berpikir kritis. Nah, di sini untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, di sini misalkan sebagai contoh hasil dari kedua model pembelajaran di sini yaitu project untuk pembuatan hand sanitizer. Nah, di sini kan berkaitan dengan problem kita yaitu virus gitu ya. Salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan hand sanitizer untuk mencegah penularan virusnya. Nah, model-model tersebut tentunya harus didasarkan pertimbangan. Nah, di sini dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran diantaranya adalah pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Nah, kita menggunakan model tersebut apakah sesuai atau nantinya akan mencapai tujuannya atau tidak, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Dengan menggunakan model tersebut, apakah peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran atau tidak, itu juga perlu pertimbangan. Kemudian ada pertimbangan lainnya seperti sarana prasarana dan yang terakhir bahan atau materi pembelajaran. Nah, ini juga sangat penting karena model pembelajaran itu harus disesuaikan dengan materinya. Selanjutnya, berikut inovasi sintak dari kedua pembelajaran tersebut, di mana di sini ada sintak PJBL atau Project Based Learning itu terdiri dari 6 sintak, kemudian Open-ended problem terdiri dari 5 sintak. Kedua sintak dari model tersebut saya gabungkan menjadi satu buah model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti ini ya. Untuk langkah-langkahnya, kegiatan pendahuluan seperti biasa melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa. Kemudian mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi, ciri-ciri virus, pengelompokan virus, peran virus dan dalam kehidupan dan prinsip dan partisipasi remaja dalam mencegah penyebaran virus. Kemudian pada kegiatan inti pembelajaran, di sini pembelajaran memuat komponen keterampilan abad 21 seperti pengetahuan pendidikan karakter atau PPK 4C, yaitu kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, pada kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka mencari video dan bahan bacaan terkait materi ciri-ciri virus, pengelompokan virus, peran virus dalam kehidupan, dan partisipasi remaja dalam mencegah penyebaran virus. Nah, kegiatan literasi ini dapat menumbuhkan sikap kritis siswa karena melalui kegiatan membaca,
kemudian mendapatkan informasi dari permasalahan sehari-hari, siswa kemudian dapat berpikir. Nah, masuk ke dalam critical thinking di sini. Jadi dia berpikir kenapa penyebab atau kenapa masalah tersebut ada. Kemudian melalui kegiatan collaboration, siswa secara berkelompok mencari solusi dari permasalahan. Nah, kemudian dikomunikasikan dengan cara presentasi di depan kelas, kemudian saling bertukar pendapat, terus kemudian berdiskusi. Setelah itu dalam kegiatan creativity, siswa membuat sebuah produk dari hasil diskusinya tadi, yaitu berupa solusinya tadi. Kemudian kegiatan penutup, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan juga. Jadi tidak hanya peserta didik, guru pun pada kegiatan penutup harus membuat rangkuman atau simpulan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Di sini memuat dua penilaian, yaitu ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan berupa tes tulis pilihan ganda dan tes tulis uraian. Kemudian ada penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.